Kerjaan di Surabaya Selatan, punya anak bentar lagi kok ya mau masuk UK Petra. Dan pas banget kalau kamu lagi cari rumah minimalis, baru grace dengan budget itu 2 M-an. Nah, belakangku ini ada 3 rumah yang punya desain itu very aestheticizing, sangat estetik. Dan bisa kasih kamu bonus ratusan juta buat pembelian sampai tahun 2024. Lokasinya ada di area Kutisari. Seperti apa rumahnya? Yuk kita cek bareng. Oh, ini rumahnya ada di area Kutisari ya, area favorit, salah satu area OG-nya untuk Surabaya Selatan karena memang di area sini tuh padat penduduk perumahan beserta dengan seluruh fasilitas termasuk cari makan gampang, deket UK Petra, mau ke area Rungkut Industri itu cuma 5 menit aja. Atau mungkin kamu punya kerjaan di area Waru, gak usah khawatir. Tapi yang spesial di rumah ini gak cuma tetap untuk area lokasinya aja, tapi 3 rumah ini punya jarak itu cuma 20 meter aja sampai depannya security. Ya lumayan lah ya, nggak perlu bayar satpam tapi udah dapet perlindungan ekstra nih ya. Nah, untuk area rumahnya sendiri dari tampaknya ini sih bener-bener wow banget ya. Karena untuk taman depannya kita punya sentuhan tema industrial tropis nih. Jadi mix tone dari warna abu-abu dan permainan kayunya ini kental banget di area rumah ini. Apalagi kita bisa punya 2 area carport di sini dengan modelan pagar lipat yang menurutku ini benar-benar jatuhnya bisa fungsional banget. Nah, apalagi kalau teman-teman tadi lihat area jalannya tuh gede banget ya di bagian depan. Nah, sekarang kita mau bahas untuk fasadnya dulu nih. Fasad yang kayak gini dengan budget 2 M-an itu menurutku udah bonus banget ya. Karena biasanya dapat rumah 2 M-an ya fasadnya B aja. Tapi di sini ternyata fasadnya amazing nih. Punya sentuhan yang beda daripada rumah-rumah yang lain, plus ternyata bagian dalamnya finishingnya tuh cakep banget. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, di area carport ini ternyata kanannya ini udah ada 2 titik lampu. Jadi kalau malam itu bisa nembak lampunya sorotnya sampai ke tembok, jadi kesannya tuh lebih bagus banget. Plus, nah sebelah sini ini cukup cantik ya. Ada sedikit permainan taman kering yang juga udah ada lampu sorotnya juga. Nah, di sebagian depannya itu ada permainan modelan mesh seperti ini, dan ternyata ini bisa jadi satu area servis terpisah untuk menuju ke arah ART-nya. Yang cakep itu di bagian depannya. Nah, bagian depannya sini guys, teman-teman bisa lihat untuk area masuk ke bagian pintu utama kita tuh punya satu foyer yang kesan industrialis kayak kenceng banget ya. Di area flooring ini udah pakai modelan granit yang warnanya abu-abu juga, plus temboknya kanan kiri warnanya abu-abu lagi, dan pintunya yang super amazing. Punya kreativitas tingkat tinggi dual tone kayak gini dengan handle, ya biasanya handle lurus ya kan, apa seperti ini. Ini handle-nya segitiga, which is tuh beneran beda banget dibandingin dengan warna yang lain. Nah, kita cek bagian dalam seperti apa, yuk. Nah, kamu pasti nggak percaya kalau aku bagian dalam rumah, dan aku tadi kan udah bilang kalau di depan ini 2 M-an. Tapi ternyata fitur-fitur di dalam nih nggak 2 M-an banget. Karena cukup estetik dan cukup detail ya. Contoh, pintu yang ini. Pintu ini tuh nggak lazim guys. Pintunya, apa ya modelannya? Minimalis habis ya. Dual tone lagi, handle-nya aja nggak lazim banget. Which is, menurutku aku suka banget kreativitasnya. Tinggal mungkin kamu mau tambahin smart lock juga boleh, ya kan? Dan pas masuk, kalau dari depan tadi aku udah bilang ini industrial tropicalnya kental di bagian dalam, itu kamu bisa cek sendiri. So, here we go. Ini ruang keluarga di rumah 2 M-an yang punya dimensi 6x17. Tapi bisa dapat ruang keluarga segede ini. Ini apa ya aku bilangnya, ini benar-benar los banget. Benar-benar brilliant banget untuk penataannya. Dan juga yang aku perlu bahas itu bukan soal ukuran ruangan sih. Kalau itu udah kamu bisa lihat sendiri di video ya. Yang perlu aku bahas itu adalah detailingnya. So, aku mau bahas itu dulu. Pertama kita mau lihat untuk di area ruang keluarga ini, lightingnya tuh udah banyak banget titik lampunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk ruangan yang notabene punya dimensi kurang lebih cuman 5x8 ruangan ini doang. Nah, tapi di bagian atas, aku suka tuh ada list hitamnya kayak gini, ya kan? Plus di area kusennya, teman-teman bisa lihat ada hidden lamp lagi. Which is itu bisa nambah jadi titik lampu, titik terang yang bener-bener amazing banget. Of course loh, masih punya surprise. Di sini kan bisa dapat satu area kamar mandi
yang udah dibikinin satu area pintu seamless yang senada penataannya dengan rumah. Nah, kita bisa lihat gimana, kamuflasenya cakep banget ya. Ini udah include ya guys ya, udah bukan gimmick, tapi udah bisa kamu dapetin di rumah yang bener-bener berdepes ini. So, next apa lagi? Masih banyak. Selain ukuran ruangan yang gede, teman bisa cek kalau ternyata flooringnya ini punya dimensi yang cukup besar ya. Ini flooringnya kurang lebih di 75 x 150 cm dan punya bahan itu yang doff, tapi punya corak marmer kayak gini. Biasanya kan kita dapetnya yang glossy yang mungkin agak sedikit norak, tapi karena punya tematik konsep industrial, ini pas banget untuk rumah satu ini. Nah, apalagi yang keren? Untuk rumah 2M dengan lebar 6, kamu tuh udah bisa punya satu area servis terpisah yang ada di sebelah sini. Dan di sini kamu bisa dapat satu area dapur, ya kan, yang dibedain dengan pintu sliding secakep ini. Asik ya. Dan punya dapur di sini tuh udah pas banget dengan Feng Shui. Kamu bisa taruh kulkas di sebelah sini, cuci-cuci sebelah sini, ya kan? Perataan kompor udah taruh di sini, nyala ke bagian dalam udah sangat pas banget. Di bagian sini juga punya tempat untuk satu space mesin cuci, ya kan? Plus ternyata sudah punya ART room, ya kan? Yang ternyata ART-nya punya kamar mandi dalam. Nah, eksklusif gak tuh? Asik ya? Penataannya itu 2M-an, lebar 6x17, yang ternyata bisa ngasih kamu functional space yang nggak terbuang alias sia-sia. Nah, ngomongin soal functional space, ada satu best feature di rumah ini, yaitu adalah, tada, ini apa ya? Jadi ternyata rumahnya itu tidak berakhir di tembok yang ini guys. Masih ada lagi ruangan di belakangnya yang kita bahas ya nanti ya. Tapi ada satu dry garden di sebelah sini yang kamu boleh lihat sendiri lah ya. To be honest, penataan pot simple seperti ini yang ditembak dengan dua lampu LED ini bisa bikin cakep banget. Dan di bagian atas itu bisa jadi tempat ventilasi dan bener-bener sumber pencahayaan udara untuk seluruh ruangan yang ada di bagian rumah. Termasuk kamar yang ada di sini. Jadi di bawah itu ceritanya ada satu kamar tidur dan total kamar tidur di rumah ini adalah 4 kamar tidur ya. Kita mau bahas dulu di kamar tidur yang ini. Ini ukurannya boleh dibilang memang cukup kompak. Aku bahas yang di sisi ini dulu deh. Nah, penempatan di sini ya of course ini untuk bagian ranjang udah pas 180, kasih nakas 1 aja udah cakep-cakep. Tapi ini ternyata di bagian sini kalau aku maju sedikit, kita bisa punya satu area walk-in closet, ya kan? Mungkin kalau kamu mau pasang letter L seperti ini juga bisa nih, seret, ya kan? Dan kali ini walk-in closetnya walk-in closet with view, karena punya akses menuju ke arah dry garden tadi. Asik ya, ini poin plus 1 untuk dry garden ya. Nanti di atas kamu bisa nemuin berjibun poin plus untuk dry garden yang ada di sebelah sini. Nah, penataan kamar di sini boleh dibilang, aku nggak bilang gede, ini compact, tapi pas banget. Tapi 2M-an kamu bisa dapat estetik dan fungsi seperti ini yang tidak terbuang-buang sama sekali. Perlu kamu consider kalau rumah ini adalah satu one of the best option yang hari ini ada di Surabaya Selatan. Nah, sekarang kita mau cek, last but not least kita mau lihat dulu ke arah bagian tangga. Which is dari sini udah kelihatan cakepnya gimana. Yuk, diintip ya. Naik lantai 2-nya disambut dengan fitur yang spesial di area tangga ini tuh punya 3 kelebihan yang aku catat ya. Yang pertama tuh untuk area tangganya tuh menggunakan flooring motif kayu dan juga ini keset juga jadi nggak licin. Plus di area yang sebelah sini itu poin yang kedua itu adalah adanya dual tone di bagian dinding samping ditambahin cat komprot kayak gini. Plus masih punya satu lampu penerangan yang menurutku cukup cantik nih sentuhannya. Nah dan yang terakhir nih yang aku suka itu adalah masih punya fitur skylight di bagian tangga yang nggak maksain, estetiknya dapat, apalagi modelnya bukan kotak gitu, tapi segitiga. Ini baru nih guys. Nah, lanjut lagi nih ya. Di lantai 2 juga aku ternyata cukup surprise karena di bagian sini itu masih punya satu area living room lagi. Mungkin kalau di sebelah sini pasnya aku taruh satu area meja belajar di sebelah sini buat anak-anak belajar karena persis letaknya di sebelah kamarnya mereka. Nah, penataannya yang cukup luas ini aku boleh bilang untuk rumah 2M-an ini sih oke banget. Dan menariknya lagi, kalau mungkin kita bisa switch posisi ya sama kameramen, ternyata di bagian sampingnya ini ada lagi satu ventilasi yang menjadi istilahnya nih dry garden seperti ini, bikin living room juga makin terang dan juga ternyata akses untuk maintenance karena dipasangi tangga monyet supaya kita bisa
naik ke bagian atas plafon mungkin untuk maintenance atap, untuk aquaproof dan sebagainya. Which is brilliant idea, jadi nggak perlu repot-repot lagi sewa scaffolding dan lain-lain. Sangat-sangat simple, sangat-sangat enak banget. Nah, di lantai yang kedua ini aku mau bahas beberapa ruangan. Yang pertama itu adalah kamar anak dulu deh. Ada dua kamar anak sebelah sini, satu di kiri, satu di kanan. Ukurannya sebenarnya almost identical, tapi kita bahas satu-satu nggak masalah lah ya. Sebelah sini untuk area kamar anaknya, dimensinya memang lebih ke memanjang ya. Tapi sebenarnya kamar tuh lebih enak kalau punya dimensi memanjang gini, jadi penataannya lebih jelas. Kenapa? Contohnya, ini udah of course di sebelah sini adalah area yang untuk ranjang. Dan kalau melihat dari ukurannya sini, kita mau pasang ranjang 160, 180 masih oke sebenarnya. Yang kedua, di sebelah sini nih guys. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa pasangi cupboard, ya kan? Mungkin mau dipasangi agak letter L gini, sehingga mungkin di sebelah sini nggak perlu nakas, itu juga masih bisa. Dan kemudian untuk area TV-nya tentunya dipasang di wall panel sebelah sini, ya kan? Nah, di sebelah sini mungkin dipasangi lagi untuk satu area meja belajar, karena persis di atasnya ada downlight di atas ini untuk jatuh ke bagian bawah sini. Cukup menarik tempatnya, jadi kesan-kesannya bisa seamless. Masih punya juga ventilasi di sebelah sini yang jendela hidup, jadi kita bisa lihat view ke arah luar. Nah, untuk kamar-kamarnya udah lengkap dengan gorden dan juga udah ada titik-titik lampu yang menurutku cukup banyak beserta dengan downlight-downlightnya. Ini kamar anak yang pertama. Kamar yang kedua itu ternyata lebih spesial guys, sebelah sini. Nah, kamar anak yang kedua spesialnya apa? Kalau tadi di sana kita pakai jendela hidup, di kamar anak kedua ini yang punya ukuran identikal dan penataan yang kurang lebih juga sama, tapi di sebelah sini itu dapat ventilasi lagi, yaitu adalah satu area balkon. Dan menurutku ini effort banget ya, teman-teman lihat ini ada perpaduan untuk flooring, dikasihin batu-batu kering plus ada tanaman-tanaman pot seperti ini. Railingnya ini udah pakai kaca tempered glass juga, dan ini sih boleh dibilang menambah estetik ke rumahnya lagi ya. Nah, ini untuk area kamar anaknya. Dan yang terakhir itu adalah satu area kamar mandi sharing yang aku suka. Kok bisa? Aku tuh entah kenapa suka banget sama kamar mandi yang punya sentuhan warna itu abu-abu. Contohnya seperti ini. Jadi ini kombinasi yang cukup menarik, di mana di area bawah nih kita pakai light grey atau warna moonstone, ya kan? Kemudian di tembok-temboknya kita pakai warna yang lebih gelap, tapi tetap grey juga. Jadi kesan cukup menarik nih. Debatnya, karena dipasangi cermin yang cukup besar dan punya lampu LED di bawahnya, itu kelihatannya makin cakep nih guys. Untuk sanitary-nya sepertinya masih standarnya premium punya. Ini menggunakan Toto, bahkan untuk di sini kita bisa punya satu area shower box, ya kan? Yang dimana di atas memang bukan skylight, tapi dikasihin lampu LED, jadi ala-ala skylightnya masih dapat, estetik lightingnya itu juga masih kerasa. Nah, ini baru ngomongin dua kamar anak sama satu area kamar mandi sharing lantai 2. Last but not least perlu aku bahas, yaitu adalah master bedroomnya. Nih ya, master bedroom ini tentunya punya dimensi kamar yang paling besar dibandingin dengan kamar-kamar yang lain. Ya, kalau aku ke dalam, nah ini cukup menarik banget untuk penataannya. Yang perlu kita notice pertama kali adalah selain dimensi yang paling besar, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk master bedroom ini dapat double ventilasi. Ventilasi yang pertama itu adalah dry garden. Nah, teman-teman masih ingat di lantai 1 aku bahas ada satu taman kering di bagian bawah. Ya, ternyata itu bisa jadi sumber penerangan dan sumber cahaya plus jadi sumber angin untuk ruangan sampai ke lantai 2. Ini sentuhan yang cukup menarik ya. Jadi kenapa kok rumah kecil tapi masih bisa punya double ventilasi dan cukup menarik ini. Yang terakhir, yang kedua, itu adalah ventilasi dari areanya anak tangga. Jadi di bagian sini ternyata ada skylight yang baru di atasnya. Teman-teman bisa cek skylight nggak cuma tadi di ujung tangga situ, tapi di sini juga masih dapat satu skylight lagi, ya kan? Nah, itu jadi double ventilasi untuk area kamarnya. Penataannya pun juga udah kebayang kok. Tentunya di sebelah sini itu adalah area ranjangnya. Kalau ini sih panjang 180 juga oke banget ya. Kemudian di sebelah sini bagian depan, nah ini bisa kita manfaatin macam-macam. Boleh kita cek ya. Mungkin di sebelah sini kita bisa jadi area cupboard lagi untuk area walking closetnya. Kemudian di sebelah sini juga kalau butuh ekstra cupboard juga bisa, atau diganti dengan meja rias juga boleh. Jadi begitu masuk ke sebelah sini tuh feel-nya masih plong banget ya kan. Baru kita ketemu sama ranjang yang ada di sebelah sini. Of course lah ya, kalau dibilang kamar master ada satu kamar mandi dalam,
di mana kamar mandi dalamnya ini ternyata punya ukuran cukup gede juga. Nah, di sini selain sudah punya color tone yang sama, juga punya shower box juga seperti ini, plus sudah punya lengkap tuh cermin-cerminnya juga. Nah, untuk area yang ini kok nggak ada jendelanya ya? Ventilasinya gimana? Tenang, ada satu ventilasi persis yang menuju ke arah dry garden yang tadi sebelah sini. Jadi benar-benar dry garden ini punya berjibun manfaat dan berjibun utilitas untuk rumah yang satu ini. Loh, terus bonus 100 jutanya ada di mana? Nah, buat kamu nih yang bisa di rumah ini sampai akhir tahun 2024, ya kan? Kamu berkesempatan mendapatkan free BPHTB senilai 5% dari harga jual rumah. Kira-kira nih, kalau 2M-an aja itu udah kali 5%, itu udah 100 juta rupiah. Itu tuh gede banget sih, anggap aja dapat diskon 5% dan nilainya 100 juta itu best banget ya. Nah, rumahnya juga ada 3, kamu bisa pilih sesuai dengan keinginan kamu, mau yang di tengah, kiri, kanan juga masih oke banget. Secara lokasi, nggak perlu aku bahas lagi, tapi kalau kamu pengen survei, pengen buktiin sendiri bagusnya, gampang, tinggal tag link di deskripsi atau hubungi Rian Exma. So, see you on next video.